Elohim Yahweh Allah kita, Bapa yang kekal, Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita, sehingga boleh menyukakan menjadi dupa yang harum yang naik ke tahta Allah, menyenangkan hati Bapa di surga. Orang makasih, ya Allah. Bapa di surga, kami berkumpul saat ini dengan kesungguhan hati dan dengan segenap hidup kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau mengurapi kami semuanya saat ini dalam ibadah bersama ini. Sehingga sungguh-sungguh ibadah bersama ini boleh menyukakan dan menyenangkan hatimu oleh karena Engkau mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Menyerahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan akhirnya nanti hanya bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Kami siap memulai ibadah bersama ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Merasakan kasih-Mu ada tengah-tengah kami. Saat ini saat indah. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat
hadirat-Mu ku rasakan benar Tuhan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah sekali lagi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Surah kami hadap kami Tuhan, rasakan hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah sekali lagi hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu pada tengah-tengah kami. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku tinggikan, haleluya, haleluya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Bapa, tidak ada yang lain yang ku ingini, yang ku sembah, hanya Kau Bapa. Haleluya. Ya Rabbal Syaramu, ku sembah Bapa, ku sembah Kau Tuhan, yang mulia Tuhanku, Yesus Tuhan. Ya Rabbal Syaramu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Ya Rabbal Syaramu, ku sembah Abraham, Ishak dan Yakub, satu-satunya yang benar. Ku sembah Elohim Yahweh, Allah Bapa kami semua. Ku tinggikan Engkau, ku sembah Kau Bapa. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu tengah-tengah kami Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa untuk kami boleh layak Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan.
menikmati kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami puja Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali Yesus kami puja Kau, Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Tidak ada yang lain selain Kau Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji untuk namamu. Amin.
Siapa saudara-saudara bersama-sama berkata, amin. Haleluya, bagi kemuliaan kepada kita yang luar biasa. Biarpun dia akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tetap ya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tuhan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi, terima kasih Tuhan. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Marilah kita katakan sama-sama. La 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 la. Saya cinta Yesus. Katakan. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Amin. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu. Benar Tuhan. Biar bulan tak bercahaya. Benar Tuhan. Langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Dalam perkataanmu Tuhan, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan sekali. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama. Jalan la 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 la. Saya cinta Yesus. Jalan la 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 la. Yesus cinta saya. Lagi jalan la 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 la. Saya cinta Yesus. Jalan la 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 la. Yesus cinta saya. 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 Biar aku laku lagi. Amin. Untuk mengikutmu Yesus. Jalanku kami laku Tuhan. Untuk melayanimu. Walau panjang rintangan, dan badai pun menerpa. Dalamku laku Tuhan. Melayanimu untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memilih hidup yang kekal. Wajibnya orang yang percaya pada Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Baginya orang yang percaya. Tiada ragu lagi. Tiada kita benar-benar tidak ragu lagi untuk mengasihi Tuhan, untuk mengikut Yesus. Tiada ragu lagi. Benar Tuhan untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa.
ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Kemana Tuhan perintahkan hidup kita? Kita mau selalu taat. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Diselamatkan darimu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Keselamatan dari Allah yang ku
bersyukur ya Bapa, berkasih anugerah dan kemurahan-Mu. Kami boleh memuji, kami menyembah Engkau, dan Kau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu tengah-tengah kami dan Roh Kudus-Mu meliputi setiap kami semuanya dan tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Berkasih anugerah dan kemurahan-Mu, buat kasih kemurahan karunia-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini kira-kiranya Engkau yang berfirman di tengah-tengah kami. Amin. Nyatakanlah isi hati-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Kami mau siap mendengarkannya. Apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami lakukan dan dikerjakan Amin. dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Iya, Pak. Kami buka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami. Biarlah kiranya oleh pengurapan Roh Kudus-Mu dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semua boleh mengerti dan memahami akan isi hati Bapa yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Amin. Pakai hamba-Mu ini ya Bapa, berapi lidah dan bibirnya untuk menyatakan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu, firman yang hidup, mana surgawi bagi kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dinyatakan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita berkesempatan untuk bisa berkumpul kembali, untuk kita bisa memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, sungguh sebuah anugerah yang luar biasa kalau hari ini kita masih boleh berkesempatan ya, untuk menjalani sebuah kehidupan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh terus dalam hari-hari hidup kita semakin hari boleh semakin melakukan apa yang Bapa di surga kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, setelah Tuhan Yesus memilih kita, setelah Tuhan Yesus memberikan kita kasih karunia, Bapa di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita kasih karunia untuk kita ada dan hidup di dalam anugerah keselamatannya lewat karya salibnya. Itu adalah sebuah waktu yang sungguh-sungguh setiap detik, setiap saat adalah waktu-waktu yang benar-benar sangat berharga. Sekalipun mungkin dalam menjalaninya, kita ada merasakan berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai rasanya itu perjuangan. Ya. Tapi sesungguhnya semua rintangan, halangan, dan perjuangan itu semua sejatinya adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang enak, sesuatu yang mestinya justru malah mendatangkan sukacita bagi kita. Persoalannya adalah apakah kita mengerti dan memahami akan hal itu. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30, ya, sebuah ayat atau ayat-ayat ini sungguh sangat terkenal sekali karena banyak di stabilo, ya. Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Di sana dikatakan
marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan anapausu. Aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat anapausu, akan mendapat kelegaan, akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun, kata Tuhan Yesus, yang kupasang di pundakmu itu ringan. Menjadi sebuah pertanyaan mungkin, mengapa kuk Tuhan Yesus itu enak dan ringan? Pernah tak kita merenungkan itu? Mengapa Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang, beban yang kupasang di pundakmu, di pundak kita itu enak dan ringan, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau demikian, maka sebelum kita bersama-sama nanti masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita mau merenungkan ini. Kita cuma mau melihat ini dengan lebih detail lagi. Apa yang Tuhan maksudkan? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sementara kalau kita melihat sekeliling, atau mungkin juga diri kita, Tuhan berat banget Tuhan, gak mampu rasanya Tuhan, berat sekali. Loh kok jadi kebalik rasanya ini? Sementara Tuhan enggak tuh, kok yang kupasang itu loh enak, beban yang ada di pundakmu yang kupikir itu loh ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengerti apa sebenarnya kuk yang Tuhan pasang, Tuhan Yesus pasang pada kita, sehingga olehnya kemudian dikatakan kita akan mendapatkan anapausu, kita akan mendapatkan kelegaan justru. Nah, kalau kita melihat background dari apa yang Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, dikatakan kepada orang Yahudi yang kepada mereka itu dipercayakan hukum Taurat 10 perintah Allah yang kemudian oleh mereka dipecah-pecah sedemikian menjadi hukum ibadah, tata hidup sosial yang berjumlah 613 pasal. Begitu detailnya. Dan kemudian orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mengerjakan dengan sekuat tenaga hukum Taurat itu, sedetail-detailnya. Dan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, justru dia berkata, kuk yang kupasangkan kepadamu dan beban yang kupasangkan kepadamu itu tidak berat, itu ringan, dan bahkan enak.
dia langsung meng-counter apa yang selama ini dalam masa di mana dia memulai pelayanannya. Ketika orang Yahudi, bangsa Yahudi pada waktu itu dalam situasi puncak di mana hukum Taurat itu begitu menguasai seluruh bangsa itu. Dan hal yang detil-detil, perpuluhan jintan selasih, dan segala sesuatunya. Tuhan Yesus datang. Aku memberikan kepadamu kuk, tetapi kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Dan kuk itu sesungguhnya inilah yang mestinya kita pahami. Karena kuk yang Tuhan Yesus pasang itu sejatinya berbeda dengan kuk hukum Taurat yang dipikul oleh bangsa Yahudi, yang begitu berat, yang begitu membebani mereka. Tetapi Tuhan Yesus memberikan yang namanya kuk kasih karunia. Nah, coba mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Kita akan baca, kita skip yang 15 untuk mengingat waktu. Kita baca ayat yang ke-14 dan yang ke-16. Yohanes 1, 14 dan 16. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya itu, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Hari ini ketika kekristenan berumur 2000 tahun, di sepanjang sejarah kekristenan, rupanya seringkali umat Tuhan diselewengkan atau jalannya mulai mengalami begitu berat oleh karena tidak berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia. Entahkah oleh karena mungkin beberapa pengajaran yang mungkin tidak utuh atau mungkin tidak seimbang, atau bahkan juga mungkin iblis dengan kuasa jahatnya yang kemudian terus-menerus berusaha untuk menyelewengkan umat-umat pilihan Allah, orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam sepanjang perjalanan kekristenan seringkali kemudian banyak orang, termasuk mungkin juga kita, lupa bahwa di dalam Yesus Kristus kita itu sejatinya sedang berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia kepada kasih karunia. Kata kasih karunia ini pertama kali muncul kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-8, di mana di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 8 ini menariknya Bapak Ibu Saudara, mendahului ayat 9 yang berkata demikian. Kejadian 6 ayat 9.
ayat 8 berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini mendahului ayat ke-9 yang berkata, Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Tetapi mendahului hal-hal ini, Alkitab mencatat Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita umat perjanjian baru? Di dalam PL kita bisa melihat orang-orang seperti misalnya Daud, biji mata Allah, yang Alkitab katakan Daud adalah orang yang beroleh kasih karunia Allah. Bagaimana dengan kita umat perjanjian baru di dalam Yesus Kristus Tuhan? Maka jelas kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, betapa Allah dalam kasihnya yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati disalibkan bagi kita manusia berdosa yang tidak akan pernah bisa mengatasi dosa yang sudah membelenggu dan memperhamba kita. Tetapi Allah Bapa memberikan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus untuk melepaskan, untuk menebus, membebaskan kita dari dosa yang memperhamba dan memperbudak, membelenggu kita. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 1 ke 2, nggak perlu dibaca. Roma 5 ayat 1, 2, 5, 6 atau 8, 9, Roma 5 itu jelas firman Tuhan di sana berkata, ya, Rasul Paulus menuliskan oleh hikmat Roh Kudus dalam pimpinan Roh Kudus bahwa hanya di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kita itu semua bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan dikatakan dalam ayat-ayat itu, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita lewat Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bahkan dikatakan dalam Roma 5 ayat 5, 6, 8, 9, bahkan Ia mati, Tuhan kita Yesus Kristus mati ketika kita dalam kondisi lemah dan berdosa. Kristus telah mati bagi kita, sehingga dalam Galatia 6 ayat 14 Rasul Paulus dengan tegas, dengan gamblang, dengan jelas dia berkata, aku sekali-kali tidak akan mau bermegah atas apapun juga selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia yang Allah berikan lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya di dalam kasih karunia itulah, karya salib itulah, dikatakan Rasul Paulus, aku bermegah. Karena dalam kasih karunia salib Kristus itulah dikatakan dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca sejatinya sedang mempertegas, mengingatkan kita kembali bahwa sebagai umat pilihan Allah, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita itu hidup dari kasih karunia
kepada kasih karunia, hidup dari kasih karunia, demi kasih karunia, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tetapi betapa cerdasnya, hebatnya, dan ajaibnya ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kuk yang kupasang itu ringan dan enak, dan bebanku pun ringan, karena itu adalah kuk kasih karunia. Ayat 29 berkata di sana, setelah pikulah kuk kasih karunia yang kupasang, enggak titik, enggak. Dan belajarlah kepadaku. Ini luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus kata, ketika kamu belajar kepadaku, aku itu lemah lembut dan rendah hati. Maksudnya apa? Allah itu mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa hukum Taurat yang ia percayakan lewat Musa, yang sudah menjadi kuk itu, manusia akan punya perspektif, akan punya cara pandang yang disebut fatalisme. Di mana kemudian hukum Taurat yang kudus itu, yang datangnya dari Tuhan itu, kemudian menjadi sesuatu yang legalistik, menjadi legalisme, dilakukan oleh karena berusaha memenuhi hukum itu. Sehingga kalau kita membaca hukum Taurat, semuanya dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Alkitab Perjanjian Lama yang diwarnai dengan hukum Taurat itu, kalau kamu gak melakukan ini, kamu akan dibeginikan. Kalau kamu lakukan ini, kamu dibeginikan. Semuanya begitu. Perintah dulu diberikan, setelah itu baru kamu akan mendapatkan. Kuduskanlah hari Sabat, dan lain sebagainya, 10 perintah Allah yang kemudian dipecah jadi 613. Itu begitu luar biasanya, begitu cerdasnya bangsa Israel, bangsa Yahudi, umat pilihan Allah yang berusaha dengan hukum Taurat itu ingin mentaati hukum itu supaya Allah disenangkan, supaya mereka diberkati, supaya mereka diperkenan oleh Allah. Sehingga di dalam bangsa Yahudi dengan hukum Tauratnya itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dengan begitu ketat mengerjakan, berusaha berjuang mengerjakan segenap hukum itu, mereka masuk dalam legalistik, mereka masuk dalam legalisme, jebakan legalisme, yang hasilnya adalah, sekalipun sebenarnya mereka tidak akan pernah bisa melakukan seluruh hukum Taurat itu, tapi jebakan legalistik dan bahaya legalisme adalah mereka kemudian, orang-orang Farisi, ahli Taurat, merasa diri lebih daripada orang yang lainnya. Kenapa? Karena mereka merasa, aku hampir melakukan sepenuhnya, bahkan mungkin ada yang sepenuhnya, seperti orang anak muda yang kaya itu, yang merasa dirinya, aku sudah melakukan semuanya. Dan Yesus diam atas hal itu. Jebakan legalistik, bahaya legalisme adalah manusia seolah-olah dengan hasil
upaya, kekuatannya, perjuangannya, keinginannya yang didorong sedemikian rupa supaya punya keinginan yang kuat, memotivasi diri, berjuang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, perintah-perintah Allah itu. Justru di sanalah kemudian manusia justru menjadi sombong. Kalau dia kemudian merasa dirinya mulai bisa mengerjakan itu, mulai memandang manusia lain, kamu tidak begitu, kamu kelas 2. Itu kalau merasa bisa. Tapi ketika jebakan legalisme di sisi yang lain adalah bahwa ketika seseorang itu gagal, merasa dirinya tidak mampu, meskipun sudah berjuang sedemikian rupa, maka orang tersebut kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Stres, aku gak iso ya. Bahkan mungkin juga sampai depresi. Susah bener ya, sulit sekali ya, nggak bisa Tuhan. Nah, ini seharusnya tidak lagi terjadi di dalam umat perjanjian baru, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Kalau kita sebentar lagi makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, oleh karena kita mengingat karya salibnya, kasih karunia-Nya, Dia yang sudah memberikan nyawanya, hidupnya, seluruhnya. Yang dikatakan tadi dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes 1 tadi, bahwa dalam kepenuhan kasih karunia, Dia yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu, dalam kepenuhannya itu kita menerima kasih karunia demi kasih karunia itu. Maka sebenarnya umat perjanjian baru kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak lagi mengalami atau tidak lagi dalam pola yang seperti orang-orang Yahudi dengan hukum Tauratnya, dengan hukum Tauratnya itu. Karena di pundak kita ini sejatinya adalah kuk kasih karunia, bukan kuk hukum. Maka menjadi mengerti kita ketika Rasul Paulus menegur dengan sangat keras jemaat di Galatia, jemaat di Kolose, jemaat di Korintus. Karena bagaimana kemudian mereka setelah menerima Injil kasih karunia, setelah menerima mereka Injil Kristus, keselamatan di dalam kasih Kristus, dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus atas karya salibnya. Bagaimana kemudian jemaat Galatia, jemaat Kolose, bahkan jemaat Korintus berpaling kembali dari kebenaran Injil Kristus kepada Injil plus hukum Taurat, Injil plus aturan, Injil plus liturgi agamawi. Coba kita baca sama Galatia 5. Betapa kata-kata Rasul Paulus begitu keras di dalam Galatia 5 ayat pertama sampai yang keempat. Bagaimana Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, karena di atas kita ini adalah kuk kasih karunia, bukan kuk hukum Taurat yang memperhamba kita, bukan kuk aturan, bukan kuk hukum. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu orang Yahudi masih menyunatkan lagi dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Mereka kemudian sudah menerima Kristus, menerima Injil kasih karunia, tetapi plus sunat. Ayat 3.
Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat-ayat ini apa yang Rasul Paulus katakan ini? Seharusnya sungguh-sungguh kita renungkan. Kita kaitkan dengan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bahwa Tuhan Yesus, kuk yang kupasang itu loh, enak, ringan. Itu bukan kuk perhambaan, itu adalah kuk kasih karunia. 2 Korintus 8 ayat ke-9. 2 Korintus 8 dulu ayat yang di atas, ayat yang ke-6, 5. Coba. Ayat ini sangat kenal nanti ayat yang ke-8, tapi kita baca dulu 2 Korintus 8 ayat yang ke-5. Ini berbicara tentang Rasul Paulus mengumpulkan persembahan kasih dari jemaat-jemaat untuk di Makedonia dan jemaat-jemaat di Korintus untuk dibawa, diberikan kepada jemaat di Yerusalem. Mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat yang ke-6, sebab itu kami mendesak kepada itu supaya yang kunjungan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. 7. Maka sekarang perhatikan ini ayat yang ke-7. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, Rasul Paulus sedang berkata kepada orang-orang jemaat di Korintus yang merasa dirinya kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan membantu dalam kasihmu juga terhadap kami. Tapi ini adalah sebenarnya sebuah sindiran, karena ditutup ayat ini, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Orang-orang Korintus yang merasa dirinya kaya dalam segala sesuatu, imannya hebat karena melakukan, setelah mereka menerima Kristus, mereka melakukan Injil plus hukum-hukum yang lain, hukum-hukum Yahudi. Mereka merasa iman mereka luar biasa, perkataan mereka, pengetahuan mereka. Tetapi justru di tengah-tengah itu Rasul Paulus mengatakan, tapi kamu hendaknya kamu mestinya juga kaya dalam pelayanan kasih. Masa kamu kalah dengan jemaat Makedonia? Mereka yang hidup bahkan dalam kekurangan mereka, justru dalam kekurangan itu, dalam kelemahan mereka itulah mereka hidup dalam kasih karunia Kristus. Mereka justru mengambil bagian, mereka justru kaya dalam pelayanan kasih, memberikan dalam kekurangan mereka apa yang mereka miliki, bahkan melebihi dari apa yang mereka miliki, untuk dibawa ke Yerusalem bagi saudara-saudara mereka, jemaat di Yerusalem. Ayat yang ke-8. Maka aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha orang lain batu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu yang merasa dirinya kaya tadi, dengan pengetahuan, dengan perkataan, dengan iman tadi. Aku mau menguji, apakah memang kamu ternyata juga kaya dengan itu, kaya dengan kasih karunia ini. Ayat 9 ini menjadi ayat terkenal. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Rasul Paulus sebenarnya melalui ayat ini mengatakan, kamu itu sebenarnya kaya, seharusnya kaya di dalam, karena kamu sudah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kamu mau, setelah kamu percaya, kamu melakukan
hukum-hukum ini, aturan-aturan begini sehingga kamu merasa dirimu kaya iman, kaya perkataan, kaya pengetahuan. Tapi sejatinya, mestinya kamu itu kaya karena telah mengenal karunia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kamu jadi miskin supaya, sekalipun sejatinya ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ayat ini seringkali kemudian memang dipakai, diselewengkan dengan arti yang lain. Karena pengertian miskin dan kaya itu diartikan secara fisik. Padahal kaya dan miskin itu sebenarnya sejatinya adalah mengacu kepada Filipi 2. Bagaimana Kristus yang adalah kemuliaan bersama-sama dengan Allah dari sejak mulanya, dari sejak awalnya bersama-sama dengan Allah, dia sudah beroleh kemuliaan itu di dalam Allah, bersama Allah. Tapi rela meninggalkan kemuliaan itu, mengosongkan dirinya, kenosis, turun ke dunia, menjadi manusia yang sama seperti kita di dalam darah dan daging, yang miskin, yang berdosa dalam tubuh dosa ini. Sekalipun dia dilahirkan tidak dalam kodrat dosa, karena dia dilahirkan oleh Roh Kudus, tetapi dia mengambil bagian dalam kedagingan manusia, dalam tubuh daging ini. Dan dalam tubuh daging ini, dia yang mulia, yang kaya itu mengosongkan dirinya, memiskinkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga Rasul Paulus berkata, itulah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yang ia sekalipun kaya, ia rela untuk jadi miskin supaya kamu, kita yang miskin ini menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Tetapi jemaat di Korintus merasa dirinya kaya ketika mereka sudah melakukan, mereka kaya iman, kaya pengetahuan, kaya karena melakukan Injil plus yang lain-lain itu. Maka di sini kita mesti memahami, mengkoreksi diri kita sebelum kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus, minum darah dan makan tubuh Tuhan. Kita ada karena kasih karunia Allah semata-mata. Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di situ kita hidup dari sehari ke sehari, dari kasih karunia demi kasih karunia, bukan yang lain. Karena jika tidak kita mengingat ini, maka kita akan sama terjebak seperti jemaat di Galatia, jemaat di Kolose, jemaat di Korintus. Seolah-olah semuanya itu karena aku sudah berhasil berjuang taat. Mereka terjebak dalam legalisme. Tetapi seperti tadi saya katakan, memang manusia itu seringkali masuk dalam jebakan fatalistik. Ketika mereka diberikan hukum Taurat, mereka masuk kemudian dalam fatalistik itu, dalam pandangan fatalistik, masuk ke dalam legalisme. Tetapi kemudian ketika Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan memberikan kasih karunia, pandangan
Jangan fatalistik manusia ini, kecenderungan fatalistik kita ini kemudian justru juga berbalikan dengan hukum Taurat. Kasih karunia itu kemudian membuat sebagian orang-orang yang memandang, oh kan kasih karunia kan, Tuhan Yesus kan kasih karunia toh, semua kan karena salib Tuhan Yesus yang mengerjakan kan. Maka kemudian mereka masuk dalam jebakan yang namanya antinomianisme, antinomosisme. Tidak lagi ada aturan, nggak perlu aturan kalau begitu, nggak perlu hukum, semuanya kasih karunia mutlak karena Tuhan Yesus. Nah, yang satunya tadi di sisi sebelah kiri, yang ini kemudian fatalistiknya di sisi sebelah kanan. Karena kan kasih karunia, Pak. Kan karena semuanya kan karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kok yang kita dipasangkan itu kasih karunia. Nah, maka tadi kan hebatnya Tuhan berkata, dan belajarlah kepadaku. Karena kalau tidak ada kata dan belajarlah kepadaku, maka akan masuk dalam fatalistik yang kedua, yaitu antinomianisme. Antinomos, tidak ada aturan, tidak ada hukum, kasih karunia tok. Kebalikan dari legalisme. Semuanya mutlak kasih karunia. Jadi manusia hanya pasif saja. Wes, tok wes pokoknya. Tuhan Yesus semua. Jadi nggak perlu berjuang kita, nggak perlu berjuang mematikan dosa, nggak perlu belajar apa-apa. Wes pokoknya kasih karunia. Menjadi cheap grace, menjadi hyper grace. Bukan hyper grace sebenarnya. Kasih karunia murahan. Kalau hyper itu mestinya berarti kasih karunia limpah-limpah gitu ya. Justru positif seharusnya. Tapi ini jadi cheap grace, kasih karunia yang murahan. Karena seolah-olah semuanya kasih karunia nggak perlu. Tapi Tuhan Yesus nggak berkata begitu. Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang itu ringan, enak, karena itu adalah kuk kasih karunia. Setelah itu belajarlah kepadaku. Nggak pasif. Nggak pasif. Maka disinilah Bapak Ibu Saudara kita mesti menjadi orang-orang percaya yang cerdas. Cerdas di dalam roh kita, memiliki kecerdasan rohani. Karena kalau kita membaca ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Di sini loh, kalau kita mau menjadi semakin dewasa di dalam iman kita, semakin kita itu disempurnakan dari hari ke sehari, ini loh, Ibrani 12 ayat 1 dan 2, Ibrani 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba. Kalau tadi Tuhan Yesus dalam Matius 11 mengatakan belajar, sekarang ini karena berlomba, karena Rasul Paulus sepertinya ini kitab Ibrani ini bagi sebagian orang sepertinya ditulis oleh Rasul Paulus karena kalimat-kalimatnya Paulus senang menggunakan kata perlombaan, menggunakan analogi-analogi perlombaan dan tentara. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin. Menarik kata memimpin kita ini menggunakan kata arkegos, perintis, pelopor, dan menyempurnakan. Teliotes, penyempurna, menyempurnakan. Dia menjadi penyempurna, penyelesai. Bringing a process to its finish. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Membaca Ibrani 12 ayat 1 dan 2, kita mestinya tahu yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang ia akan menyempurnakan iman kita. Menarik menggunakan kata arkegos.
perintis, pelopor, bahkan bisa dipahami sebagai sebabnya dia adalah sumber. Saya menganalogikan begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini manusia yang berdosa, dalam belenggu dosa, tidak mampu mengalahkan dosa, bahkan akan masuk ke dalam neraka kekal. Allah dalam kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia rela mengosongkan dirinya, turun ke dunia, membebaskan kita, membuka jalan, merintis, menjadi pelopor. Kalau kita melihat orang panjat tebing, maka orang yang pertama kali naik disebut sebagai leader. Di tebing yang masih utuh, tidak ada apa-apanya, maka leader ini dia harus memasang, sambil dia naik dia pasang apa itu namanya, pancian itu, besi itu. Dia yang memulainya, dia yang mempeloporinya, dia yang leader. Satu demi satu dia pasang sampai dia mencapai puncak daripada tebing itu. Kemudian yang lain akan mengikuti besi-besi yang dia tanam di tebing itu tadi, sehingga dia akan sampai ke atas. Kalau orang yang di bawah itu mau bertekun, terus mau naik mengikuti besi demi besi yang sudah dipasang itu, maka dia akan dengan sendirinya dia akan sampai ke puncak. Gak pernah dia akan bisa kalau tidak. Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikannya di atas kayu salib bagi kita, sehingga kita memperingatinya dengan makan tubuh dan darah Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu dengan hukum Taurat, dengan perjuangan kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri untuk tidak akan pernah bisa kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan dirinya menjadi kasih karunia bagi kita. Dan setelah itu, ketika kita menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, Dia yang adalah sumber, Dia adalah pelopor, archegos itu, perintis itu, Dia yang menyempurnakan itu. Maka kemudian kita hanya mengikuti jejaknya. Dengan cara apa? Bukan dengan kemudian kita akan punya keinginan yang kuat untuk mau menyukakan, untuk mau menjadi sempurna, mau menjadi mengikut taat kepada, bukan. Setelah dia naik ke surga, Roh Kudus turun dimeteraikan dalam hati kita, dan Galatia 5 mengatakan sebagai ayat terakhir, benar-benar terakhir ini. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Cuman ini saja mestinya kita. Setelah dia pasang semuanya, sebenarnya itulah yang akan menuntun kita. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 16, 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi yang Allah mau supaya setelah Tuhan Yesus menyelesaikan, setelah Tuhan Yesus menjadi pelopor, perintis, Dia memberikan Roh Kudus-Nya, dan Dia mau hiduplah dipimpin oleh Roh. Belajarlah untuk semakin berjalan seirama dengan Roh Kudus. Hanya itu dari hari ke hari yang kita mau lakukan. Bukan dengan kemudian kita mau punya keinginan yang kuat. Wah, aku mau menyukakan, aku mau taat. Tuhan sudah memberikan jalan. Aku
sudah membuka dan aku sudah memberikan Roh Kudus. Ikuti Roh Kudus itu. Belajarlah untuk kemudian kamu setiap hari mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Karena Ia akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Belajarlah untuk semakin seirama dengan Roh Kudus. Hanya itu. Tapi Pak, hanya itu juga gak gampang. Memang orang belajar tidak ada yang gampang, Bapak Ibu. Tetapi tentu berbeda antara kita belajar untuk seirama, semakin hari semakin seirama dengan Roh Kudus, dengan kita berjuang sekolah. Kalau kita berjuang begitu, kekristenan bukan demikian. Kekristenan sudah selesai di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kehidupan, yang adalah perintis dan pelopor. Dia sudah membuka jalan bagi kita. Dan kemudian Dia mau, belajarlah mengikuti jejakku. Gimana caranya Tuhan? Aku sudah memberikan Roh Kudus di dalam dirimu. Belajar dengarkan Roh Kudus. Setiap hari kamu berjalan semakin seirama dengan Roh Kudus, maka dengan sendirinya kamu akan berjalan di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus yang aku berikan kepadamu itu akan menuntun kamu di dalam seluruh kebenaran. Bukan dengan aku mau berjuang begini, aku mau berjuang begini. Itu kalau agama-agama. Maka kita tidak boleh lupa. Pada akhirnya bahwa memang Tuhan Yesus telah menyelesaikannya bagi kita. Dan Ia berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Hiduplah di dalam kasih karunia itu. Berjalanlah dalam kasih karunia itu. Dengan cara apa? Aku sudah membuka jalan, ikuti saja. Dengarkan Roh Kudus yang memimpin kamu. Maka disitulah iman kita akan semakin disempurnakan. Dan kalau kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan ini, memikul kasih karunia dan belajar daripadanya, maka ketika kita berjalan dari hari ke hari, semakin bisa seirama dengan Roh Kudus, tidak akan pernah membuat kita sombong dan memandang rendah orang lain. Sama sekali. Karena kita tahu, aku nggak bisa apa-apa. Karena semua ini adalah karena kasih karunia. Dan ketika kita gagal, ketika kita kemudian mungkin tidak bisa melakukannya, atau kemudian kita jatuh, kita juga tidak akan menyalahkan diri kita sendiri, atau kemudian kita menyalahkan, atau kemudian kita stres dan depresi. Tidak. Kita akan kemudian datang meminta ampun kepada Tuhan Yesus yang setia, yang akan mengampuni kegagalan kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes. Ia setia. Ia akan mengampuni kita. Ketika kita memang mau belajar untuk semakin seiring sejalan dengan Roh Kudus, tetapi kemudian kita, aku kok jatuh. Maka kemudian Tuhan, aku datang kepadamu, aku minta ampun. Bukan kemudian kita jadi stres, jadi menyalahkan diri sendiri. Enggak. Maka inilah kehidupan kekristenan kita seharusnya. Bagaimana kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita semakin menghayati kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang telah memilih kita, Ia yang telah menguduskan kita, Ia yang telah membawa kita untuk ke langit baru, bumi baru. Maka dalam pengenalan yang semakin dalam, dalam penghayatan yang semakin tebal, disitulah justru kemudian kita semakin rela. Namun Dia yang sudah demikian relanya mengosongkan dirinya,
Dia yang sudah melayakkan aku, Dia yang sudah menebus aku, memberikan kasih karunia yang begitu besar kepadaku, memberikan hidupnya, tubuh dan darahnya, nyawanya. Maka Ia cuma mau, mari datanglah kepadaku. Jangan lagi pikul kuk hukum-hukum dan aturan, pikulah kuk kasih karunia yang daripadaku. Tapi tidak berhenti, dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku, kata Paulus. Dengan apa? Dengan mengikuti pimpinan tuntunan Roh Kudus yang sudah diberikannya dan bahkan dimeteraikannya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Inilah kehidupan kekristenan yang seharusnya. Tidak masuk dalam jebakan legalisme, tetapi juga tidak masuk dalam jebakan antinomianisme. Tetapi kita hidup dari hari ke hari oleh kasih karunia demi kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita belajar semakin seiring sejalan, dipimpin dan semakin seirama dengan Roh Kudus. Dipimpin, diagur oleh Roh Kudus sampai kita seirama stoikomen dengan Roh Kudus. Itulah kehidupan seharusnya umat milik Kristus, orang-orang yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah oleh kita Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita sepenuhnya untuk kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan di hari ini. Saya mengundang pemain musik untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Semua sudah menerima roti dan anggur. Kita sudah menerima roti dan anggur. Mari membawa kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Ada satu lagu yang akan membawa kita dan mengiringi kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Ku mau hidup surut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup Ku mau hidup surut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Aku yang tercurah, seperti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari kita bangkit berdiri. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Aku yang tercurah, roti
saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita makan roti dan anggur yang ada di tangan, untuk kita mengingat senantiasa kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dalam karya salibnya. Ia yang rela jadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kita yang miskin, compang-camping karena dosa itu, menjadi kaya di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mau kita belajar daripadanya, mengikuti jejaknya. Kalau ia rela mengosongkan dirinya menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, mencurahkan darahnya dan memberikan nyawanya, dagingnya dicabik-cabik, maka ia mau supaya kita juga belajar daripadanya. Kita mengikuti pimpinan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kita, untuk semakin hari semakin kita memberi diri semakin rela menanggalkan kedagingan kita, rela kehilangan nyawa kita sebagaimana ia telah kehilangan nyawa. Bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan dengan hebatnya kita, bukan dengan keinginan kita yang kuat, tetapi oleh karena ia yang telah menyelesaikannya bagi kita, ia yang telah mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kita. Ia mau supaya kita semakin hari semakin memberi diri untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sampai kita bisa semakin hari semakin berjalan seiring sejalan. Itulah yang akan membawa kita semakin iman kita disempurnakan, semakin iman kita didewasakan, ketika kita semakin rela. Ini aku mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau semakin hari bisa semakin seirama dengan Roh Kudus. Mari kita mengangkat roti dan anggur di tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan hati-Mu ya Bapa. Saat ini kami mengangkat roti dan anggur di tangan kami. Kiranya Bapa menyucikan dan menguduskan kami semuanya. Setiap hati kami yang saat ini mengangkat roti dan anggur ini, biarlah kiranya Bapa memberkati dan roti dan anggur yang ada di tangan kami ini, sehingga menjadi alat anugerah yang dari Bapa di surga, yang akan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini menunjuk kepada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Orang Ya Haleluya. Kami mengucap syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, Kau sudah mengingatkan kami bahwa tidak ada satu perbuatan baik apapun yang bisa membawa kami diperdamaikan dengan Engkau, kecuali tubuh dan darah Tuhan Yesus yang Kau sudah kasihkan, anugerahkan kepada kami. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itulah kami beroleh keberanian untuk menghampiri dan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Amin. Engkau sudah memilih kami, memberi kami kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Dan sebagaimana Tuhan Yesus berkata, supaya kami selalu belajar di dalam jalan-jalan hidup Tuhan Yesus, oleh pimpinan dan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Bapa, kiranya Engkau dalam kasih karunia-Mu menolong kami semua oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Kami hidup dari kasih karunia demi kasih karunia, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Semakin hari semakin seiring sejalan dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini sebelum kami pulang meninggalkan ruangan ini dan selesai dengan ibadah bersama kami saat ini, kami mengangkat tangan kami ya Bapa di surga.
Kami memandang wajah-Mu ya Bapa yang baik. Dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami percaya bahwa Bapa, Engkau sudah mengaruniakan kepada kami berkat-berkat yang terbaik yang dari surga turun di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan dengan tangan kami. Senantiasa disertai dengan berkat-berkat kekal yang dari Bapa. Di dalam cinta kasih yang kami nyatakan melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kami, menolong kami, menuntun dan memimpin kami, bahkan meneguhkan kami, sehingga kami akan senantiasa berjalan di dalam berkat-berkat Bapa yang di surga, dalam kasih anugerah dan kemurahan Bapa, sejak saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua mengucap syukur ya Bapa, karena kami semuanya sudah menerima berkat, anugerah, kasih karunia dan kemurahan yang dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati, kita katakan amin.